perusahaan, masyarakat, GP dan instansi terkait. Jadi pada kesempatan ini kita untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi di Buku Tuan. Dan saya bersyukur sekali dari seluruh pihak bisa hadir di sini guna untuk mencarikan penyelesaian yang terbaik. Kita duduk di sini berarti kita untuk mencari solusi, bukan mencari permasalahan yang lain. Kita tidak akan kaji lagi kemana ke belakang kita. Kita sekarang kita kaji ke depan. Makanya kami juga berharap kepada ketua-ketua yang hadir di sini juga mampu untuk memberikan solusi yang terbaik dalam hal ini. Oleh karena itu, kami di sini menghadirkan pihak yang mempunyai wewenang dalam hal ini menyatakan legalitas tentang suatu lahan ini, agar kita sama-sama memahami dulu ini punya siapa dan segala macam, baru kita akan bahas nanti sisi kemanusiaannya bagaimana. Kita tidak bisa pisahkan ini semua, tidak. Kalau kita hanya berpegang kepada satu poin saja, ada yang merasa nanti akan berbeda. Dan kalau bisa kita harapkan pada kesempatan ini bisa putus hari ini dan tidak berkelanjutan. Bagaimana kita ngambil rambut dalam tepung tidak berserak, rambut tidak putus. Kenapa? Semuanya juga bersaudara. Habis-habis begini juga, ya salam-salaman juga. Makanya sekarang hindari kepentingan-kepentingan. Saya minta tolong hindari ada kepentingan pribadi atau kelompok di dalam permasalahan ini. Ada yang berusaha mencari kepentingan dalam konflik yang terjadi, mohon maaf. Kita akan tidak tegas, Pak. Ada yang cerita, Pak. Ada yang punya kepentingan dalam ini sehingga mengorbankan orang banyak dalam perkara hal ini. Ini sudah tak benar ini. Ini saya cerita. Kami sudah sepakat dengan Polda di Pak itu. Yang merugikan orang lain, salah satu dia dirugikan karena untuk kepentingan itu tidak akan tolerir. Kita duduk di sini untuk mencarikan solusi. Jadi oleh karena itu saya buka floor di sini, kita sediakan tempat di sini untuk mencarikan bermusyawarah, untuk mencarikan mufakat. Mungkin sekarang ini kami buka floor dari PBP dulu, yang menyatakan legalitas, tolong disampaikan. Sampaikan sebenarnya karena kita masih menunggu dari pihak nanti datang juga, nanti kita berikan floor. Oleh karena itu, kita berbicara data dan fakta, setelah kita pahami semua ini, baru kita nanti akan berbicara solusinya. Silakan, Pak. Selamat pagi, Jim, Bapak, sudah saya Michael dari BP Batam. Dari hari kemarin diminta Pak Kasat untuk menyiapkan data yang ada di BP Batam. Nah, ini bisa saya sampaikan. Gimana, Pak? Kalau bisa Bang clearkan mulai dari ke depan sampai ke belakang ini, status bagaimana kalau bisa nih. Oke. Jadi poinnya di ada whiteboard, Pak? Ada ya? Kalau bisa Bang gambarkan ini kan biar jelas ada whiteboard. Coba pinjam dulu whiteboard, lewat mana? Begitu. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Bukan sini juga. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Blok depan, kita anggap aja seperti itu ya. Blok depan, blok belakang. Blok depan itu ada 22 unit. Blok belakang ada 22 unit. Dan ada satu PL lagi di sini. Itu 1 unit, PL besar. Di tengah-tengah ini. Nah, jadi untuk ini kita anggap aja tadi 001 sampai 022 di unit depan ya. Ya. 001 itu atas nama Arta Gracia. Itu 001. 001 atas Arta Gracia. 002 Arta Gracia.
001 002 betul. Berarti yang 001 tadi yang Blok depan. blok depan ya? Ya. Ini dia. Ya. Kata Gracia ini. Ya. Yang 002 Kalau sampingnya. ini. Ini Itu Pak, itu masih blok depan Pak. Masih blok depan. ya? Oh, 002 ini. Nah, oke. 003. Contreng dulu ya, contreng ya. Contreng ya. Ini siapa? Unit ya. Kata Gracia. Pindah kanan. Pakai jempol, transaksi pakai jempol. Jadi 001 ya. 001, Jakarta. 002. Pokoknya contreng Arta ya. Oke, siap ya. 01, 02 Arta nih. Ini dia ya. Ya. Karta Gracia 003 ya. Oke. Ya, 004. 004 ini J. Hodi Kusmanto. Berarti bisa nih ya. Bisa. J. Hodi Kusmanto. Kita yang Arta saja dulu. Yang 04 bang. Ya, 05. J. Hodi Kusmanto. Nah, 06 tadi belum ketemu berkasnya 07. Ya. Oh, ya. Halo? Ya. 07 Arta. Oke. 08 Ustaz. Arta. 09 Arta. 10 Arta. 11 Arta. 13 Arta. 12 enggak, Pak? Belum tak? 14 Arta. 15 Arta. 16 Arta ya. 16 Arta. 17 Arta. 18 Arta. Ya. 19 Arta. 20 atas nama Tony Wijaya. Ya. 21 masih atas nama Suar Batam. 22 ini dicoret itu kaliannya ke atas nama Tony Wijaya. Deal ya. 23
Masih atas nama Suara Batam. Tiga itu sistemnya. Ya. Sudah Pak. Maksudnya saya Jangan dulu sambung saya dulu. jelaskan dulu. Yang tadi Jelaskan. nanti abang bisa ini. Nanti abang bisa tambahkan dokumen tapi saya jelaskan dulu. 23 ya? 23. Tiga sudah. 23. 24 Ini kasih video kan nggak bisa Suara panjang. Batam. Kita kasih video, matiin sambung lagi. 25 Suara Batam. Dua enam Yang Wenping, 26 dia. yang Wenping. Mainan dulu. 27 Susi. Dua 28 harta ya. Dua 29 harta. 30 harta. 31 harta. 32 harta. 33 Suar. 34 harta. 35 harta. 36 harta juga ya. Ya. 37 sertifikatnya atas nama harta. Ini pensilnya di sini tulis. Komplek Golden Square nomor 37. Ya, ada sertifikat. 38 ada sertifikat juga. Pensilnya Komplek Golden Square nomor 38. Terakhir atas nama Arta. Ya. 39 pensilnya Komplek Golden Square nomor 39. Arta. 40 Arta. 41 Arta. 42 Arta. 43 Arta. 44 Arta. Nah, ini yang tadi saya bilang di tengah, Bang. Iya, ya, kosong. Iya. Itu atas nama Arta. Yang kosong ya. Kosong. Yang ini jelaskan yang 23 tadi udah mana? Kalau 23 itu masih kita punya. Masih kalau warnanya sama itu masih kita. Ya, jadi gini. Jadi gini. Kita tanya dulu. Ya. Kalau PL yang tadi saya bilang 23 ini, di kita cuma ada data ini.
kalau abang bisa menunjukkan peralihannya dan lain-lain, kita cek nanti ke apa namanya klarifikasi kembali. Jadi 231 ya. 23 sama 37. Saya carikan orangnya kita. Kapan bib ini lagi kita. Oh 37 udah sertifikat. 37 udah. 23 aja. 23 sama 23 aja. kita sama Hataro sama Susi. Yang nomor anak Ya. belum ketemu 6 ya? Yang belum ketemu tuh nomor 06. 6. Iya. 06 ya Pak? Iya, 06. Sama 29 sama 23. 3. Nah kalau 23 katanya Bang Ya. punya Ya tapi kan bisa punya dokumen lain ya. Kalau- Ya, sebenarnya saya bilang yang saya sampaikan ini adalah data yang berhasil kita kumpulkan. Kalau misalnya Banggan atau pihak lain ada dokumen yang bisa ditambahkan, nanti kita cek ke kantor klarifikasi. 23 itu sama 027 ada tuh. Susi sama 23. Hataro. Setiap pagi. Ya. Yang jelas ini kita kosongkan dulu ya, sesuai dengan yang sudah kita inginkan. Jadi, saudara sekalian sudah kita sama lihat ini. Akta di sini ada sekitar 31 ya. 31 ya kan? Plus 1 kosong. Plus 1 kosong ya kan? Yang 23 masih kita hubungkan. Ini yang sudah kita inginkan. Jadi sudah jelas ini bahwa sekarang ini pemilikan akta dan ada pemilikan yang lain ini. Nah, tentu sekarang ini bagaimana solusi? Ini diantara yang bertikai ini. Sekarang kita hadirkan ketua-ketuanya nih. Saya minta solusi ini Pak. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa diayomi dan juga pihak akta ini juga bisa menyelesaikan tugas mereka. Bagaimana? Seperti yang kita bicarakan dari lapangan di dalam tadi, ya kita mungkin ada dari apa solusi itu. Mungkin begini. Selamat pagi semuanya. Saya hadir di sini juga bukan berarti saya terpisah dari PKNTT, karena kebetulan juga saya di pengurus PKNTT. Ya. Yang bertiga juga orang-orang saya juga, Man dengan saudara-saudara saya, Pak Martin mereka. Jadi kalau dilihat dari angka yang disebutkan oleh BP Batam, dengan total yang tadi kita dapatkan ada 32 ya, 33 satu tanda tanya kan, satu tanda tanya berarti masih banyak ruko yang kosong. Nah, masih banyak ruko yang kosong. Berarti solusinya sudah kita ketemu, bisa kita alihkan ke sana sementara waktu untuk warga-warga kita. Karena apa? Pertimbangan kita dari Intel Polda dan Intel Polres ada kepentingan politik yaitu persiapan untuk menghadapi pilkada. Kalau orang-orang ini kita pindahkan jauh nanti, otomatis yang capek adalah Intel Polda dan Polres. Karena apa? Pilkada itu memang menyangkut data. DPT akan berubah. Dan Pak Lurah dan yang lain-lain juga akan capek. Merubah dari angka 0 menuju ke angka yang ratusan orang ini tidak hal yang mudah. Makanya kita duduk hari ini sepakat yang kosong kita gunakan sementara waktu sambil menunggu hadirnya perusahaan seperti apa nanti. Ini kita menunggu sesi kedua. Nah, karena perusahaan hari ini nggak hadir, yang hadir adalah Man yang sebagai penerima kuasa untuk mengosongkan, bukan pemilik perusahaan. Nah, dan kami juga dari PKNTT pengen surat kuasa yang Man dapatkan itu seperti apa bentuknya, tolong tunjukkan ke kami supaya kami tahu. Nah, supaya kita sama-sama ini hadir untuk kebaikan. Saya tidak memojokkan Man atau memojokkan yang lain. Tujuannya kita sama-sama deal dan enak sama-sama. Paham Mas ya? Nah, saya sudah telepon tadi Tamtimin, pengacaranya tapi katanya nggak bisa hadir. Dia udah hadir nanti. Mana Pak Tamtimin? Lagi di jalan. Nah, kita alokasi waktu tadi jam 8, dari jam 11 belum nyampe, mungkin Batamnya terlalu luas. Dan, sehingga kita berjam-jam di sini menunggu Pak Tamtiminnya nggak datang sebagai penerima kuasa. Begini, Pak, begini. Nah, Ini kan kalau sabar, satu momen dulu. Satu momen dulu. Kita tujuannya untuk kebaikan, makanya kita luangkan waktu hari ini, termasuk BP Batam pun hadir, Pak Lurah hadir, semua hadir tepat waktu. Ternyata yang punya kompeten, perusahaan sendiri yang penerima kuasa adalah pengacaranya, ulur waktu. Terus kita dia nggak apa-apa. Seharusnya kalian koordinasikan dari awal, tentukan waktunya supaya kita rekan-rekan yang lain juga jangan capek. Kita dari jauh-jauh udah nyampe, dari Polda udah nyampe. Nah, dari Batu Aji, dari mana-mana udah nyampe. Pengurus PKNTT itu udah hadir. Kami semalam rapat pengurus PKNTT, walaupun sebenarnya Polres sesaat, tapi tujuannya untuk kebaikan. Solusinya seperti apa? Ini ada beliau juga ada di sini, ada Pak Sekretaris juga ada. Tujuan kita tidak ada cari untuk itu. Bagaimana kita menyelamatkan warga kita yang ada di sana?
Menyangkut perusahaan nanti mau untung seperti apa itu urusan perusahaan. Yang penting sekarang intinya menuju pada pilkada ini akan merubah semua tatanan yang sudah berlaku. Makanya kita antisipasi jangan sampai ini capek semua orang. Pemerintahan kota capek, kita juga polisian capek. Makanya kita mengeliminir jangan sampai ada benturan di sana, khususnya untuk yang warga kita antara benturan kelompoknya Man dengan kelompoknya yang tinggal di sana. Kita hadirkan di Polres supaya kita cari solusi. Ternyata masih banyak lokasi yang kosong. Nah, kalau kita pindahkan mereka, di mana mau kita siapkan? Kan susah juga kita mencari tempat. Mungkin Pemko sendiri katakanlah lurah juga tidak punya tempat. Kan begitu kira-kira. BP Batam mungkin siapkan lahan, tapi apakah kita pakai tenda? Tidak mungkin. Logikanya seperti apa? Tidak secepat itu langsung kita siapkan. Karena menyangkut orang. Di sana juga banyak anak-anak yang sekolah. Yang notabene katakanlah pindah ke Sambau, pindah ke Kabil, di mana mereka sekolah. Ini butuh waktu proses yang cukup panjang. Jadi tidak serta-merta kemudian ngomong hari ini kemudian selesai. Tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi saya ingin kita yang hadir di sini ini kepala dingin, meredam kelompok kita jangan sampai ada ribut. Intinya itu aja. Nah, nanti kalau perusahaan datang setelah sesi kedua nanti bagaimana mereka memperhatikan warga kita. Kita PKTT, saya mengirim ke PKTT bukan mengirim pada pribadi saya sebagai orang Polda. Tidak. Intinya itu. Perhatikanlah warga-warga kami. Kira-kira seperti apa sih bentuk kompensasi para warga kami? Kami minta bantuan, minta tolong. Bukan memaksa, minta tolong. Ya Pak ya? Nah, kalau kita maksa perusahaan berarti kita juga intervensi perusahaan. Tidak. Bagaimana warga kami yang sudah lama tinggal sana tolong dibantulah. Kira-kira begitu pasal seperti itu. Saya bukan minta kepada Man, karena Man juga tidak punya kepentingan untuk menyampaikan pada perusahaan, tidak mungkin. Kita akan mengirim PKNTT untuk meminta itu. Nah, supaya kita sama-sama enak, warga juga tenang menghadapi pilkada, Man juga bekerja sana, tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Nah sekarang yang pengambil keputusan perusahaan tidak ada. Man hanya sebagai penerima kuasa untuk mengosongkan lahan, kira-kira begitu. Tapi pengambil keputusan bagaimana untuk mengkaji segala lanjutannya, tidak ada yang namanya desain mekanisme, tidak ada. Otomatis kita juga diam jadinya. Kita semua tidak bisa ambil keputusan. DP Batam sudah membuka ini, ruangnya ada, tempat kosong ada, berarti kita tinggal alihkan. Kira-kira sepakat atau tidak? Saya laporkan ke forum. Itu bicara. Boleh. Ya. Baik. Yang terhormat Makassar yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini dengan jaga jarak agenda mencari solusi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Beranjak daripada kehadiran saudara kita dari BP Batam, saya sangat tertarik, ya, saya sangat tertarik dengan segala representasi yang sudah dia sampaikan. Dan pada kesempatan ini saya ingin BP Batam mengklarifikasikan dulu kepada kami warga PL nomor 99 dan PL nomor 95. 99 dan PL 95. PL-nya nomor 99. Ya, nomor 99. Gini. Satu mana? Bukan, Pak. Nomor PL lu panjang baru jelas. Nomor PL 2899 918 001 H1 H2 sampai dengan 2899 918 045. Tolong diklarifikasikan. Ini ada apa yang PL khusus? Tinggal khusus atau bagaimana? Jadi Pusat Pelindo. Kalau ini adalah penyampaian dari manajer operasional Arta Gracia. PL yang disampaikan ini menyangkut yang sekarang kita bicarakan atau di luar dari itu? Kalau kita melihat daripada kedudukan PL-nya, berarti akan isinya pasti akan mengklaim unit ruko itu yang sama. Sementara PL 95 juga mengklaim unit ruko itu yang sama. Minta kepada pihak yang memang berkompeten dalam hal ini otorita, coba mengklarifikasikan itu. Ya, karena di PL 95 juga dengan nomor 2895 918 001 sampai dengan 95 918 0045. Nah, dalam kesempatan ini yang bisa kita hadirkan di sini yang telah diklarifikasikan oleh saudara kita dari BP Batam ini adalah PL
nomor 2895. Kan? Yang tadi saya bacakan PL-nya 28.99.918.001 ya. Oke. 99 ya kan. Ah, berarti ya kan 98.99.900.918. kalau begitu ada penyampaian dari Arta Gracia kepada kami tentang nomor PL 95. Buktinya jelas papan nama yang sekarang ya kan, yang ditanamkan di lokasi kami ya kan. Mungkin itu bisa diklarifikasikan oleh BP. Yang kita bawa sekarang ini di sini ada tertera jelas siapa aja PL 28.99.900.918.001 H1 H2 dengan catatan penggantian gambar PL nomor 99.900.918.001 H1 tanggal 30.06.2019 atas nama PT Arta Gracia Pratama Sarana sesuai surat tanda bukti lapor kehilangan nomor polisi sekian. Selanjutnya gambar PL tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Berarti yang terakhir berlaku adalah di sini ada tulisannya. Ada catatan. Ini laporan kehilangan barang. Ada dari kepolisian. Jadi gini Komandan, biar paham kita sama-sama, kenapa saya minta Anda mengklarifikasikan. Itu saya paham, PL 99 itu, ya kan, itu ada rujukan daripada kehilangan PL, ya kan, tahun 99 atas nama Arta Gracia. Bisa Anda berikan saya poin, ya kan, kedudukan hukum Arta Gracia. Maksudnya jual belinya atau gimana Pak? Ya, oke, itu, ya kan, karena ya kan Arta Gracia itu ya kan terbit SK pendirian perusahaannya itu tahun 2012 dengan pengajuan SK kepada Humbert Lee tahun 2010. Ya kan, jika BP Batam telah mengeluarkan akan kode pergantian PL tahun 99 itu di tahun 2008, berarti sebelum perusahaan itu lahir ya kan, BP Batam sudah bisa mengeluarkan itu PL. Minta diklarifikasi itu. Ya, data yang kita pegang seperti ini, Pak. Ya, berarti itu nama orang lama kan? Ya, yang kita pegang seperti ini. Jadi gini Bang, saya mau bilang, proses PL ini proses, bukan proses untuk melegalitaskan sebuah kepemilikan. Karena dari sekian banyak PL yang kita baca tadi, kan, hanya 2 yang memiliki sertifikat. Tiga. Pak, boleh tambahlah. Ya kan? Yang lain kan hanya proses ini. Ya kan? Penentuan legalitas kepemilikan adalah sertifikat BPN. Yang harus dilampirkan di situ. Kenapa hari ini tidak diadakan? Apa masalahnya? PL tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengklaim sebuah kepemilikan. Karena itu adalah bangunan. Jadi perlu kami Siap. sampaikan nih, mohon izin Pak Kali. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak, pencatatan terakhir apa namanya untuk kepemilikan alokasi itu adalah di BPN, dengan tetapi pemegang HPL di sini adalah BP Batam, notabene yang memberikan itu. Dan alokasi apa namanya PL dan surat-surat yang dikeluarkan oleh BP Batam itu adalah salah satu untuk apa namanya untuk menjadi rujukan ke BPN untuk diterbitkannya sertifikat, gitu Pak ya. Jadi ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya, harusnya yang perlu dipertanyakan adalah PT Agrasia ini, kenapa kok tidak dilanjutkan pencatatannya ke BPN, bukan di kita lagi ranahnya. Oh gitu, kalau gitu silakan Arta jawab. Untuk masalah sertifikatnya itu kenapa kok tidak sertifikat pertanyaan tentang PL tadi itu tentang PL itu berdirinya perusahaan itu kalau saya sekitar selalu mendengar itu tadi perusahaannya belakangan ini di endorse duluan. Di endorse, itu di endorse. Kita tidak bisa menjawab kalau tidak ada datanya, Pak. Kita menjawab datanya yang ada di sini. Barang ini kan berubah di tangan saudara-saudara. Iya, tapi datanya yang ada di arsip kita hanya seperti ini, Pak. Sorry. Oke, pertanyaan pertama, apakah Arta ini dengan PL langsung atau membeli kepada ini perusahaan lain? ada jual beli Pak. Pemilik awalnya adalah PT Suar. Dengan bukti-bukti tentang dia jual beli gimana? Tidak terjadi peralihan. Ini pihak terjadi peralihan ke PL, tentu saja ada dasar PH-nya. Jadi mungkin Dan ada dari JBN. pihak perusahaan nanti Pak akan menunjukkan bukan perusahaan. Bang, ini semuanya dilaksanakan di DP loh. DP. PH beralih ke DP loh.
Tapi dasar apa nggak bisa mempercayakan BRI? Saya ini mantan pengajar otorita kan? Ya. Kan tahu kan? Saya mau tanya. Ada di IPH. Dasar-dasar bunyi. Iya. Dasar IPH kan masih ada apa namanya, dia kita izin jual beli baru dia di. Saya bicara sini. Pak Kasat, mohon maaf. Ini minggu lalu kami sudah rapat di sini. Terus yang diargumentasi tadi oleh saudara Sani ini, itu seolah-olah memberi kesan dia juga punya saham dalam perusahaan. Itu jelas ini. Masuk akal. Sementara ini Jangan dia tambah-tambah. numpang di sana. Dengar dulu orang ngomong. Numpang di sana yang tadi seperti Pak Buce bilang, banyak yang kosong yang bisa ditempati sama saudara-saudara kita yang lain ini. Itu meredam segala persoalan yang muncul. Sehingga ini solusi yang kita bicara hari ini, bukan argumentasi seolah-olah dia punya modal keluar kerjasama sama perusahaan Arta, Pak. Ini juga tolong dipikirkan. Ini masuk tinggal di dalam, minta izin masuk tinggal di dalam. Orang punya moral pasti terima kasih ketika keluar. Kalau tidak punya moral ya begini kejadiannya. Kita dari timur, ini apalagi Adonara, kita punya ngomong aja lu. punya adab. Harus ada terima kasihnya, bukan seperti ini diributkan. Orang punya rumah, lama ditinggalin orang, datang minta sudah keluar, ini saya sudah datang sama nempatin, kok dia bikin persoalan? Logika sehatnya di mana? Tidak ada logika sehat ini. Kita sudah diredam, kita sudah dipending, kita sudah diisolasi untuk jangan bergerak dari Kasat. Kita hargai, dari Kapolsek kita hargai. Di sana mereka bangun. Mereka bawa senjata tajam, mereka yang lakukan. Kita tidak perlu lakukan apa-apa. Kita persuasif. Langkah kita ini, kita tetap saja petunjuk dari Kasat. Kita hargai kepolisian. Tapi ini cenderung ngajak ribut. Ini yang masalah, Pak. Dipahami dulu, saya ini punya saham di perusahaan atau saya numpang di rumah orang. Itu penting. Itu penting disadari. Ini fakta bicara, ini fakta, jangan dipolitisir. Fakta ini, Pak. Hukum ini, fakta hukum. Tolonglah, harus ada adab, moral, adat ketimuran budaya kita bawa ke sini. Jangan buat malu timur. Bukan saya bicara. Ini harus bicara biar sadar. Kita bicara orang tua yang bicara. Bukan kita bicara suka-suka. Pergerakan kemarin-kemarin itu kita tidak buat apa-apa, kita berdiri aja. Nggak ada gerakan, saya larang nggak boleh gerak. Karena itu pun saudara kita semua. Tinggal cari jalan terbaik, dengar petunjuk Kasat. Itu yang kami lakukan. Ini hari ini kesannya beda. Saya kembali. Terima kasih, Baik, Pak Kasat. terima kasih Pak John. Jadi hadirnya kita, mohon maaf, hadirnya kita hari ini tujuannya bagaimana menyelamatkan keluarga kita dulu. Ya, tidak kita bicara masalah legalitas atau segala macam, kita tidak bicara ke sana. Tadi BP Batam yang punya hak untuk menyampaikan ini dengan angka yang tadi 32, kemudian ada berapa kosong, saya bilang tadi. Saya tidak punya kepentingan bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita yang ada di sana dulu. Nanti setelah mungkin beberapa waktu ke depan kita duduk bicara, sah-sah saja. Tapi sekarang agar kita menghindari pertikaian, ada betrovisi di sana. Ini yang kita dudukkan supaya sama-sama enak. Karena apa sekarang katakanlah mereka dipaksa mundur, pinggir atau keluar dari sana, terus kita udah siapkan tempat atau belum? Nah, kebetulan ada beberapa yang kau bilang tadi kosong ini kita manfaatkan. Mungkin kita sepakat semua yang hadir sepakat gak kira-kira? Tapi sepakat. Nah, ya. Kosongnya dari pemikiran yang lain tadi, Bang. Ya. Jadi gini nih, Bang. Kita bilang tadi, Bang. Kita berbicara sekarang tentang masalah legalitas. Ada, walaupun ada sekarang, pasti juga akan ada permasalahan. Tidak akan segampang ini menyelesaikan. Makanya sekarang ini bagaimana konflik tidak terjadi. Kita datang ke sini bagaimana menyelamatkan kedua pihak agar tidak terjadi permasalahan. Makanya inisiatif yang kita ambil, saya tadi juga berbicara sekarang ini. Bagaimana sekarang ini yang kosong ini, kita cek lapangan sama-sama.
Mau mandai nanti kita tolong dulu warga kita di sana. Yang penting warga kita selamat. Anak-anak juga dipikirkan, Bang. Jangan karena nafsu kita, ini keluarga jadi berantakan. Ini tak boleh. Jadi makanya sekarang kita cari kamu. Kalau tidak, kita mengkaji juga masalah ini sekarang ini. Nggak selesai. Agak tahun ini belum kan selesai, Bang. Ya makanya saya bilang jalur hukum aja jadi netralisir. Nanti Ya kan? berperang Bukan kita berdebat, Komandan. Makanya berperanglah di pengadilan, silakan. Sekarang concern kami di pihak polisi ini sekarang bagaimana menyelamatkan segala sejahtera kita ini. Itu silakan serahkan kepada ketua-ketua dari Selesai. Jadi maksudnya kan ini kan kosong sementara kita bacain kita aja. Mungkin ada perusahaan menyatakan apa ini kosong atau juga milik perusahaan. Kan menjelaskan dulu jangan sampai kita pindah masalah lagi. Masalah lagi ya. Tentang yang Ada berapa tempat ini? ada berapa itu? Ada berapa? Yang kosong katanya. Bukan kosong, maksudnya ada beberapa Orang lain punya orang lain. Orang lain. Nah itu juga dilakukan tetap ada apa enggak? Dan Ya. Ya, kita harus cek tempat ini. Iya. Itu saja ini Kita 8. Ya. tentang itu. Ini kan yang nama apa ini nomor satu. Tiga, Pak, ada tadi kan 25 itu kita bagi suara Batam. Ada nggak? Kalian yang apa? 25. Ini, oke. Saya sampaikan di sini ya, bahwa di sini secara akta notaris sudah beralih. Tapi ini dulu harusnya kan dilanjutkan dengan apa namanya perikatan di notaris. Nomor 25. Kopinya. Satu aja satu ya. 25. Lagi dibaca. 26. Yang men tadi. Iya. Nah, Jadi orang pindah harta. 26 dan kita tadi masih yang Yang main. Oh ya, yang wemping. masih kan? Belum. Ada Jadi masih ya? masih Masih yang wemping masih. Oke, 26 enggak. 28. Ya. 29. 30. 31. 32. 34.
Itu 35, 36, 37 sudah sertifikat. Jangan merentah. lahan kosong. saudara semua, kalau yang ditawarkan kasar tadi tentang pemikiran untuk menempati kosong, ini karena saya juga belum pernah melihat lapangan, dan jangan sampai ini juga terisi dan juga mungkin tidak menampung. Ini kalau kita jadi kesepakatan, itu saya kira tidak, walaupun saya tidak melihat lokasi, kan ini jumlah yang sedang disibukkan ini lebih banyak daripada yang makanya itu saya menawarkan solusi. Kalau ini menjadi sebuah pemikiran kesepakatan, kita minta dari perusahaan apa yang kira menjadi solusi terbaik untuk pertemuan hari ini. Ya, kalau awalnya dari perusahaan kan meminta kepada warga itu, hanya kita dari perusahaan sudah melakukan hanya rupa-rupa itu kami pergunakan oleh perusahaan. Makanya dari kita kuasa hukum kita sudah 2 kali memintakan informasi kepada warga. Dan kita harapkan ya supaya rumah itu dikosongkan dan perusahaan tidak menggunakan. Tapi mohon izin juga Pak, saya khawatir juga akan menjadi masalah baru terhadap pemilik alokasi itu Pak, yang di Ruko yang kosong itu, karena mereka juga sudah melakukan perpanjangan WTO-nya. Artinya mereka sebenarnya ini juga gitu terhadap proyek itu. Artinya nanti ketika oke lah lepas dari PT Artaga ya kan, dan nanti ketika tidak Artaga dia nggak ikut tanggung jawab lagi terhadap
masyarakat yang ada di ruko-ruko kosong tadi gitu. Padahal di ruko kosong tadi juga sudah jelas pemiliknya dan permohonan WTO-nya juga sudah diperpanjang. Ini tak takut khawatir saya menimbulkan masalah waria. Ini lokasi ini sudah dimiliki orang lain lagi. Iya Pak, yang sebagian itu ada nama-nama saja. Oh yang tadi namanya saja. Iya, makanya saya tidak sepakat dengan solusi ini. Makanya itu harus carikan solusi lain. Kalau ini diisi ini, Kata Pak Arta terus Kami Wijaya. ini ada terus Wah, Susi. yang Ya, sama semua. Jadi 11 unit. Ada tujuh pihak di situ. ini Bang, saya tidak punya kepentingan dalam urusan ini Bang. Ini hanya kepentingan orang banyak. Seperti yang kami lakukan juga kemarin ada di tempat. Bagaimanapun sisi kemanusiaan itu juga harus didapatkan. Dan kita harus saling sadar posisi kita masing-masing di mana. Nah, saya paham bagaimana perusahaan bersikap seperti itu karena merasa memiliki. Warga pun juga mungkin ya karena kemana lagi mau akan pergi. Bisa tidak kalau seandainya ini hanya ide saja. Kita bebankan kepada satu orang untuk menampung warga ini tentu juga akan sangat sulit. Bagaimana seluruh ini duduk bersama, coba berpikir untuk masyarakat kita mana mau ini kan? Oh, mungkin Arta sendiri kan mati juga, ya kan? Nanti ini pasti gini kan? Ini juga saya pikirkan tadi betul juga. Ini komplain lagi, ini komplain lagi yang ini. Kok tempat saya ini kan? Ini makanya sekarang ini. Jadi sudah menjadi masalah bersama dari belah ini. Makanya kita carikan bagaimana sekarang menyenangkannya. oh, saya punya pemikiran bahwa mungkin kita Bisa minta ide dulu lah. Nah, mungkin saya tidak mengikuti ini, mungkin nanti susah dicari juga saja kan. Mungkin sementara ini kan PT ATA lebih berkepentingan dan maju sekarang ini. Mungkin kita cari solusi aja Pak. Silakan Pak, buka forum ya Pak. Ya, artinya itu kembali kepada perusahaan. Tapi perusahaan tadi saya boleh dengar hanya meminta kosongkan saja. Artinya dari segi kemanusiaan yang diharapkan di kasar tidak tercapai. Nah, kita kembalikan kepada warga atau pemikiran warga. Apa yang disampaikan perusahaan, artinya semua sama kita dengar tadi hanya untuk mengosongkan kan. Bang, bisa izin mempertegas lagi boleh? Pak Kasat, Nanti Pak, lanjut. boleh saya mempertegas? Lanjut, Pak. Pak Tentimin, Anda memiliki 32 ruko yang ada di sana. 34 ya, namanya 34 ruko yang ada di sana. Ya kan, yang hari ini ya kan yang bisa saya terima ada 3 buah ruko yang memang lengkap, ya, dengan sertifikatnya. Ya kan. Nah, tadi semua ruko itu menurut pengakuan otorita tadi awalnya adalah milik Suara Batam. Ya Pak, awalnya milik Suara Batam ya. Nah, kan, kemudian dialihkan ke Arta Gracia, begitu kan? Mungkin ya kan Pak Tantino bisa menjelaskan proses peralihannya dan bisa membuktikan di atas meja ini untuk bisa kita sama-sama mengakui bahwa ya kan legalitas daripada Arta itu jelas. Kalau memang jelas saja kan. Ya. Jadi gini ya. Karena dari awal kan saya juga sudah minta kepada Bapak untuk Dari bisa awal saya sudah sampaikan bahwa itu peralihan kan sebelum saya terima kontrak. Saya juga tidak mengetahui. karena kan kuasa hukum. Iya, saya terima kapsulan tahun 2020. Ini peralihan bukan tahun 2020. Ya. Yang saya terima ya seperti ini sudah ada atas rahasia. Kalau Bapak tanya tahun 90, tahun 2000 saya nggak tahu. Betul. Karena saya belum kuasanya. Nah, begitu. Saya paham itu. Ah. Posisi Bapak bisa paham. Tetapi Anda menerima kasus dari klien Anda, ya kan? Nggak mungkin nggak ada lengkap dengan data, Pak. Ya datanya sudah Iya. saya tunjukkan ini. Lalu Anda tidak pelajari? Ini suratnya, ini PR-nya, ini sertifikatnya sudah saya terima. Anda nggak Kalau pelajari? Bapak tanyakan tahun 2000, maka mereka saya nggak tahu. Bapak tanya ke Agrasia kan gitu. Arta Gracia. Berarti lu datangkan aja si Laksono itu. Nah, Kan lu datangkan si Laksono. Karena Anda tidak bisa bertanggung jawab.
Ya, saya bertanggung jawab apa yang saya tahu. Yang Anda paham aja kan? Ya, Ya saya tahu, kan? saya bertanggung jawab. Ya kan? Yang tidak saya tahu ya saya nggak tahu. Saya ingin peralihan hak dari Suarbatan kepada Arta itu ya kan? Ya, Saya minta Anda tunjukin biar kita jelas bahwa ini kan otoritas sudah mengklarifikasikan itu. Otoritas tadi sudah mengklarifikasikan itu kan? Nah kan seperti itu ya kan, sehingga biar jelas ya kan, kita sama-sama di sini juga ya kan, jangan sampai dikibuli. Nah, sekarang gini Seperti lah, itu. kita sudah masukkan surat ke Polresta. Ini kita buktikan surat karena bangunan punya atas. Ya. Kalau warga merasa keberatan atas ini, silakan tunggu ke pengadilan. Ya Anda kan sudah Kalau sama orang sekali. mengatakan tuh adalah bukan punya apa, ya silakan buktikan di pengadilan. Sekarang ini buktinya adalah punya apa, kan gitu. Selagi ini masih ada yang punya bukti akta loh. Betul. Lu pertanggungjawaban lu punya surat soal somasi itu jangan belok-belok. Ya ini, Ya kan? ini suratnya. Kenapa lu somasi itu tidak tindakin? Kan ini. Hah? Mana ada tindak? Ya tunggu, karena masih bukti. Jadi padahal udah benar kan cerita. banyak ngomong udah penjelasan. Begini saja lah. Bukan abang ya kan saya jujur. Bicara ke depan untuk tadi coba Kita biar clear ya kan. Saya lihat Bang, begini Bang. Itu benar ya itu. lanjut saja. Ini ya sekarang ini. Saya tidak terlepas inilah dari pihak perusahaan. Silakanlah nanti mau warga. Sekarang ini mau diadu pun juga. Saya yakin dari pihak warga juga pasti juga tidak akan punya kekuatan. Dari ini pun juga nanti juga akan dipertanyakan. Proses akan panjang. Kenapa kita tidak bicara solusi saja? Kalau kita kaji ini semua Bang, hadir pun sekarang ini legalitas saya atas sertifikat tetap juga akan ada pembicaraan negosiasi antara perusahaan dengan warga. Pasti ke situ juga perginya Pak. Makanya mau berteriak pun masalah ini sekarang tidak akan menyelesaikan. Makanya sudah sekarang kita duduk sini carikan apa Solusinya cari. kira-kira. Solusi dicari. Kalau ini juga sekarang saya kasih ya Bang nih Bang, di legalitas ini Bang. Apakah Bang bisa terima dengan tidak juga kan? Makanya saya pikirkan warga Bang bagaimana. Jadi sekarang ini kita pikirkan apa yang harus kita cari selesai masalah. Minta tolong ke perusahaan lah bagaimana berpikir tentang warga. Makanya kita Saya udah pikirkan buat, Bang. semua. Saya udah buat. Sebentar bicara. Dimanapun kita buat ini kan warga yang mempersulitkan perusahaan, Bang. Nah, gitu loh. ya sebentar dulu Bang. Kalau kita juga paksakan ini Bang, ada pihak juga yang tidak akan dimenangkan dalam hal ini saya tahu. Dan nanti legalitas ya hukum lah berbicara tentang masalah ini. Kan nggak ada juga gunanya Bang. Kita duduk di sini kan mencari solusi. Solusi betul. Bagus Siap. pikirkan sekarang ini apa gitu. Ya kan Yang kita betul. mengejar ke sini Betul, juga betul. mati Bang. Gitu, betul. Sampai kiamat tak selesai. Nah, sekarang baru kita dengan pikiran jernih. Bagaimana warga kita ini bisa selamat ya? Bagaimana solusinya? Makanya saya dengan hadirnya orang tua kita di sini, gunanya untuk memikirkan. Kan dari awal kemarin sudah saya sampaikan, bicara pun kita. Hadir pun BP di sini pun, dengan bukti yang lengkap pun juga akan masalah. Kalau itu juga yang kita cari. Saya bilang, saya jauh dan tak ada. Wallah tidak ada kepentingan dalam urusan ini. Hanya mikirkan ini bagaimana solusinya bisa selalu. Mudahnya duduk kita sini sekarang cuma apa solusinya? Tak mungkin ini apa cara lain. Tak mungkin dipindahkan sini apa yang cara lain. Itu yang kita cari. Ada beberapa opsi yang muncul. Kalau kita balik Nah, lagi, nggak ketemu. langsung debat kusir lagi. Tambah gini Bang, selama ini kami terlibat turut menyampaikan bahwa kami betul kami enggak. Berapa kali kita bertemu ini kan jelas biar jelas bahwa kita punya. Ya makanya saya sekarang ini tidak bicara betul dan benar terhadap legalitas sekarang ini. Bagaimana ini masalah Menyelamatkan masyarakat, gitu aja intinya. Ya kita buat Bang. Kita menyelamatkan. Pertemuan di Luras kemarin itu ini nggak ikut berdua ini nggak ikut. Cuma RT sama RW ya. Belum apa? mungkin dari pemerintahan Bang, kita solusi dalam hal ini. Bagaimana kira-kira? Terima kasih Pak Kasat dan Bapak semua. Memang dalam hal masalah rumput tua itu memang sudah beberapa kali kita melakukan mediasi Pak di kelurahan. Jadi memang permasalahannya itu kan tidak sepakat itu masalah dari pihak warga itu kalaupun mau pindah mereka mau pindah kemana? Itu yang dipikirkan. Nah, itu baru benar itu. Jadi dengan konteks yang sekarang yang baru disampaikan tadi, kita sekarang ini dalam proses tahapan pilkada Pak. Pak RW kita ini kebetulan PPDP Pak.
Jadi belum bisa melaksanakan itu karena mungkin fokus Pak RW ini karena permasalahan ini. Jadi saya bersepakat tadi Pak bahwa memang itu dipikirkan juga. Memang dari awal pun saya mediasi itu bukan masalah hak yang siapa, tapi masalah kemanusiaan. Karena memang di situ ada wilayah RT dan RW. Nah, jadi saya menyampaikan itu merupakan apresiasi juga lah kepada Bapak Kasal dalam hal ini, karena memang mediasi kemarin kita tidak ada titik temu Pak. Berkali-kali pun akan dilakukan tidak ada titik temu. Mudah-mudahan dengan hadirnya orang tua kita juga di sini akan memberikan solusi. Tadi kan memang sebenarnya sudah ini juga, sebenarnya sudah bagus juga sebenarnya. Tapi bukan kosong, ada pemiliknya. Jadi artinya menimbulkan masalah baru lagi kan gitu, apalagi yang bersangkutan sudah melakukan perpanjangan WTO. Nah, mungkin karena memang hadir juga Pak dan Imin di sini, mungkin adalah opsi lah dimunculkan dari pihak Arta Gracia atau bagaimana. Terus kemarin kita udah Jadi yang hadir kemarin juga sudah langsung, artinya ada perwakilan warga, Pak RT, Pak RW, ada penyampaian bahwa dari pihak Arta Gracia memberikan semacam uang transportasi nominalnya 1.500.000. Nah, hal itu juga disampaikan, saya sampaikan dengan Pak RW dan perwakilan warga, tolong dibicarakan dengan warga yang lainnya. Nah, setelah itu stuck dia Pak, tidak ada komunikasi langsung, baik dari pihak perusahaan pun tidak ada, cuman kami dari kelurahan menerima somasi saja, tembusan, tidak ada lagi mediasi lanjutan. Nah, akhir, jadi bukan cerita masuk angin kan, jadi ceritanya kami pun akan melakukan mediasi itu pun tidak ada titik temu Pak. Mudah-mudahan ada solusi. Nah, jadi kemarin saya juga ada tembusan dari perwakilan warga ingin melakukan RDP. Itu kan bagian juga mencari solusi. Tapi sampai hari ini memang belum ada panggilan terkait dengan RDP yang dimaksud. Nah, mungkin pertemuan hari ini di Polres ya, mudah-mudahan adalah opsi lain Pak. Ya, diberikan juga memang waktu kita ini udah sedang tahap berbeda Pak. Betul Pak. Jadi termasuk Pak RW ini belum masuk laporan kami Pak terkait dengan pencopretan PPDP, mempengaruhi juga proses pilkada. Itu mungkin penyampaian dari saya. Terima kasih. Ini hematnya nih Bang, kita bicara nih Bang hemat. KTP akan dihasilkan apa? Hukum yang akan dihasilkan itu sudah pasti siapa yang punya negara pasti akan menang. Terus maunya apa? Bisa tanya tuh maunya apa? Mau menyelesaikan urusan atau mau apa perang ini? Ini gimana? Iya. Maka perang, kalau nambah perang betul lah kan? Iya betul. Kita bisa di sini ya itu Bang. Coba perhatikan Bang. Kemanapun dibawa ranahnya itu tujuannya itu kemana? Menyelamatkan warga kita atau mau apa ini? Bawalah ke RDP sana. Ya, saran Anda saya terima dan akan saya salurkan. Nanti saya akan kabari kapan. Saya jangan berani jawab. Akan jawab. Itu maunya apa sekarang? Makanya silakan Bang. Ya Bang. Boleh saya bicara? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faisal Ola, Sekretaris Umum PKIDT. Hadir saya di sini diundang resmi oleh Injerkam. Bukan hanya datang aja. Yang pertama yang saya sampaikan adalah warga yang penghuni di sana adalah warga mayoritas IDT Pak. Iya Pak. Yang kedua pemegang kuasa pembebasan. Di sini saya lihat ada Ipar John dan Adik Man IDT. Pak Tantimin saya belum lihat. Ada. Iya, tapi di luar dulu. Ya. Tapi bicara ini kami di dalam. Iya, di luar. Jadi ini mungkin saya beri masukan kepada kita semua, termasuk BP. Artinya kita memberi solusi ya. Kalau mungkin saya beri masukan yang pertama pada pihak perusahaan ya, Pak Tantimin jangan tadi hanya menyampaikan kepada warga bahwa ini kami punya, tolong dikosong. Itu tidak ada solusinya seperti sampai oleh kasar. Sebetulnya mudah saja, kalau memang itu pihak perusahaan punya di situ secara legalitas, lalu ingin dibutuhkan, mudah saja kok. Koordinasi dengan BP Batam, karena saling berkaitan kan. Siapkan kapling di mana? Potong kan di Sambong ada. Itu bukan ruli Bang, itu sebentar dulu. Dengar yang atas tutup ya agak potong ama. Kita kan watak kena. Harga orang tua dulu. Harga na tutu nane. Sebentar dulu. Pakai potong.
warga Murah, oh, pokoknya loh. mau pakai. Itu atau kiwang. Bapak saya siapkan tempat ini, bapak kan saya kendalikan. Nah, berarti bapak. Nanti saya kasih uang paku ini, sehingga terjadi win-win solusi dengan warga. Kalau di situ warga tidak mau, baru mungkin berjalan lain. Tapi kalau misalnya perusahaan datang baru, bapak di tempat saya, bapak tolong kosong kan. Ini kita balikkan Om John. Saya pegang kuasa baru saya minta Om John keluar dari rumah kan pasti Om John tak mau. Tapi kalau saya siapkan sebuah kapling, ada uangnya pasti Om pun berpikir. Jadi di sini saya berikan solusi kepada pihak perusahaan ini sehingga memberikan tawaran kepada masyarakat. Nah, dan koordinasi dengan PP. Sehingga mungkin ada kapling yang siap bangun. Yang sekarang ini kan masih ada ya. Sehingga mereka di situ itu rata-rata belum punya rumah itu. Ini kita bicara kemanusiaan. Sekian udah Bang, sekian untuk Jadi jangan sampai tadi itu kan kita ambil di sini pindah ke rumah kosong bermasalah juga. Terus kita mau pindahkan ke sini bermasalah juga nanti bukan juga. Jadi tawaran saya itu adalah coba pihak perusahaan siapkan tempatkan kapling lalu ada uang transfer uang paku itu negosiasi dengan mereka. Disitulah jadi kesepakatan ini. Terima kasih. Ini kan semua cari solusi karena kita juga paham juga bahwa yang bicara sekum kita tadi itu bicara umum kejadian di Batam itu menyangkut rumah liar. Ini kan ada perbedaannya. Gedung yang ditempati warga kita, ini perbedaan di situ saja. Yang saya maksudkan ini jangan juga ada penekanan di sini. Kita sama-sama cari solusi yang meringankan kedua belah pihak. Itu yang benar. Jadi mungkin tahapan pertama mungkin hari ini kalau belum selesai kita sama-sama ke lapangan. Yang ada tercatat di sini ini kita mungkin kasih pilot dulu. Kita kasih pilot yang 34 ini. Jadi itu memang hak. Kalau saya tahapan berikutnya mungkin seperti Pak Teti bilang tadi, kita akan bicara untuk seperti apa nih solusi yang konkretnya. Karena mungkin ada tahapan-tahapan berikutnya kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan itu. Oke, mungkin kembali lagi pada awal tadi saya sampaikan. Artinya kalau pun katakanlah kita mau turun ke lapangan untuk cek sesuai dengan data DP Batam, sah-sah saja. Tapi yang dikehendaki adalah dari perusahaan bagaimana warga kita segera pindah. Kan itu intinya. Nah, pindah mereka ini yang saya bilang tadi, kita arahkan mereka kemana kira-kira? Yang tadi kita pertimbangkan adalah ada sebuah suku yang kosong, kita masukkan ke situ. Tapi kata OB sudah perpanjang WTO. Masalah nanti muncul lagi, benar itu benar. Nah, jangan seolah-olah kemudian ini kita punya hak, kita tidak masalah. Tapi bagaimana kita pertimbangkan bilang, kita arahkan orang kita di mana yang wajar. Karena mereka ada kecil juga di sana, ada keluarga yang sekolah segala macam. Kondisi Covid lagi sekarang, pilkada lagi sekarang, itu yang kita pertimbangkan. Makanya keterkaitan kemanusiaan yang kita munculkan, perusahaan berpikirlah seperti apa kira-kira begitu. Bukan kita maksakan supaya apa dengan harga yang tinggi, tidak. Tapi berpikirlah bagaimana ada timbal balik di sana. Yang kita pindahkan orang siapa? Kan orang Pak John juga, orang saya juga kan. Nah, ini yang kita pikirkan. Terus apakah kita karena mereka di pinggir jalan sana? Silakan saja, saya juga ikut aja. Sama begitu. Nah, dan kemudian mereka datang dan cari makan ke rumah kita. Kita siap nggak? Ini yang kita pikirkan. Ini menyangkut perut orang hari-hari. Kebiasaan semut aja injak kita digigit. Apalagi manusia yang tinggal, kita segera kamu pindah dan kamu tinggal di mana? Terserah kau lah. Ini yang kita pikirkan. 1-2 orang oke saja. Ini ratusan orang. Ini pemikiran Pemko juga, pemikiran Bupati juga dipikirkan. Kita juga dari pengurus PKNT kita pikirkan juga. Ini bagaimana warga kita ini? Makanya duduknya ini solusi apa yang mau ditaruhkan perusahaan. Katakanlah dengan perusahaan menunjukkan angka 1,5 juta. Kasih uang 1,5 juta, udahlah kau naik mobil, mau terserah kau mau tinggal di mana terserah. Kami dari PKNT seperti itu berpikir. Ini menyelamatkan warga kita loh. Apakah sulitnya tinggal di bawah pohon? Atau kau sedang berdusun tidak tinggal? Ini yang kita pikirkan. Jadi jangan kita berpikir bagaimana untuk mengkosongkan, tapi berpikir juga manusianya apa yang kita buat itu loh. Saya bukan merasa apa mau membela masyarakat tidak, tapi juga saya minta tolong perusahaan berpikir ini. Minta tolong, saya minta tolong. Ini warga kami loh. Warga Pak John, warga saya sama aja, nggak ada bedanya. Saudara semua ini kami duduk ini Pak Iman bersalah. Nah ini apakah kita biarkan mereka? Jangan sampai sudah mati nanti semua lepas tangan. Kami itu bukan mulut saya. Ini yang jadi masalah.
Selama ini kan begitu kan, nanti begitu muncul masalah semua diam, mundur. Yang muncul kami juga yang muncul. Ini fakta. Saya mau betul terang fakta ini. Kalau hidup semua orang punya warga, tapi begitu mati tidak ada yang mau urus. Yang muncul siapa? Kita juga muncul. Ini ada pasti kepada ini. Ya. Jadi saya minta tolong, ini saya minta tolong perusahaan, tolong dipikirkan bagaimana warga kami ini diselamatkan. Bukan saya menekan tidak, memikirkan kemanusiaan tidak, saya bukan menekan. Karena ini saudaranya Pak John juga saudara saya, orang-orang di sana tinggal. Saya tidak melihat Pak RT, mungkin tidak punya rumah RW. Yang tidak punya rumah sama sekali ini kita pikirkan bagaimana. Jadi seperti tadi, minimal kapling 10 kali 6 kah, atau bagaimana kah, itu yang kita pikirkan. Perusahaan besar ini loh, banyak uang. Bukan uangnya Pak Eman, tidak, bukan uangnya Pak Tetin, uang perusahaan itu yang kita pikirkan. Paham juga Pak, tapi bisa sampaikan juga. Begini. Sebentar, bukan kemarin juga, mau sampai jelas ya. Supaya kita berpikir saudara-saudara kita semua. Bilang ini kalau nulis saya bayar, berapa pun diminta. Tapi ini kan rumah saya gitu loh. Tinggal udah lama. Bukan masih ngomong kan, rumahmu pula. Bukan, pokoknya mau bilang begitu. Bukan. Ini mana nama saya suruh kau keluar. Saya masih ngomong kau sama saya tumbuh kawan. Kita ini resmi. Kamu ke saya. Iya, paham. Kita orang tua hadir di sini resmi, bukan ngomong di kedai kopi. Kita masih ngomongin perang kalian semua ini belum pernah bunuh orang juga. Nanti kalian bunuh orang, kita pula yang capek. Ya. Pak, saya bicara dulu. Diam, sebentar dulu. Kami tolong dihargai. Kami ini undang resmi, tunggu PKT. Nanti. Jangan orang tua lagi ngomong baru kalian bising. Nyamuk kita enggak hargai saya aja sama saya. Ini saya instansi resmi. Saya bangun saya tunggu kau betul sini. Saya suruh tahan kau nanti ya. Nanti kalian bermasalah kita sibuk tidak tidur tiap malam. Saya juga datang sini untuk tujuan baik. Ya. Bukan kepentingan saya punya gaji mau nafkah. Saya nggak urus sama kamu kalau buat salah begini. Saudara-saudara saya ini yang saya pikirkan, air mata saya jatuh, kamu lari ke mana? Urus diri sendiri, ya. Kami ini bisa makan kok. Saya ini untuk baik, saya datang sini untuk baik. Sudah 2 hari saya ke sini dulu baik. Nanti kalian baku potong kita juga yang turun sibuk. Ya. Polisi yang telepon kita. Anda tahu waktu mati saya bilang kemarin saya ceritakan, yang mati di Sibu Senyum itu bayar orang rumah sakit dari mana? Saya menunjukkan uang begitu. Tidak ada yang boleh bayar. Busuk-busuk saya ini bayar, ya. Itu karena apa? Mana ada kemarin saya urus apa? Saya juga urus sama ini. Kami 2 ini, ya. Maka daripada kalian 3 hari 3 malam kami gak tidur tadi buntu itu 3 hari 3 malam. Ini kami yang ngurus. Kalian ada muncul di mana? Selesaikan itu. Saya juga mau selesaikan. Sekarang kamu yang sama saya supaya mau tahu. Ya. Saya ini mau untuk baik. Saya tidak mau untuk jahat. Makanya saya hadir ini kebaikan semua. Saya juga pengusaha teteh saya. Ya. Jadi tolong dipikirkan sebagai perusahaan. Saya tidak bebankan kamu sebagai penerima kuasa. Perusahaan ini yang saya bebankan. Berpikirlah keluarga saya ini, saudara saya bagaimana. Supaya kita yang solusi. Pak Jan sudah paham seperti itu. Makanya saya bilang kalau kita masuk kepada enam ini orang punya. Terus oke lah sekarang 1,5 juta lah kamu. Mau terserah kamu tinggal di mana pohon silakanlah. Itu bukan solusi namanya. Oke lah kita usir mereka. Pemko siap enggak? Kalau datanya hancur untuk pilkada. Siap enggak Pemko? Ini kita pilkada. Saya kebetulan saya juga Interpolda. Ini akan berat bebannya ini. Pekerjaan banyak Pak masalah pilkada. Jadi kita bicara bukan masalah perorangan, masalah hak. Tapi bagaimana menyangkut orang. Itu yang kita pikirkan. Kalau ini bubar semua, Pemko juga agak sibuk. Polisi juga sibuk. BPBD juga sibuk. Nah, perusahaan datang cari solusi yang masuk akal lah. Makanya saya bilang, saya bukan bebankan sama Man sebagai penerima kuasa. Perusahaan yang saya minta, sampaikan perusahaan kira-kira solusi apa, sehingga kita enak sama enak. Kita mau waktu ini untuk apa? Untuk kebaikan kan? Untuk amannya Batam kan? Kalau kita tidak mau aman ya udah perang aja lah silakan. Yang korban perusahaan kita cari, selesai kita bikin. Siapa juga takut sama perusahaan. Kalau mau itu aman, makanya kita pengusaha ini kita hadir untuk kebaikan itu. Saya duduk bukan sebagai Polda, saya duduk sebagai pengusaha NTT-nya karena saya bilang memikirkan warga saya ratusan orang ini kasihan loh, anak kecil banyak. Ini solusinya seperti apa perusahaan berpikir supaya kita enak. Apakah Pak John sambung tampung kita arahkan mereka ke Pak John, Pak Tan ini sambung kita arahkan ke sana tinggal, nggak masalah. Oke kita siapkan aja, tinggal kita arahkan warga yang jabatan kita datang tinggal rumah Pak Tentimin, datang tinggal rumahnya Pak John, aman, kita nggak ada beban. Ya, itu. Warga kita mau baik. dalam hal ini juga harus dibuat. Siapa yang sudah punya rumah nanti kita datakan, nah itu kita datakan. Nah yang punya rumah udah keluar situ, jangan situ. Ya, nah, fair aja. Punya rumah sudah. Nah sekarang yang kita pikirkan ini orang yang tak punya tempat. Tempat tinggal itu yang bisa pikirkan itu. Kalau yang punya rumah aja harus jujur sudah balik sudah. Ketahuan punya rumah kita bawa dia. Jangan mau sudah punya rumah minta rumah lagi situ. Nah, itu aja. Jangan bikin cepat kita bekerja untuk rumah aja, bukan pribadi kita kok. Dia pikir kita di Makassar. Mohon izin, apakah sudah ada data warga berapa yang ada di situ?
Belum sampai sekarang belum. Yang tahu lah. Terangkat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah capek ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau data di tempat kami kurang lebih 127 Kakak. Ya. 127. Berarti berapa orang nih? Asumsikan 500 kali 2. Kalikan 3 500. belum berarti nanti. 200 Ya. Remaja. Jujur bang, yang punya rumah berapa orang bang? Nah, itu saya belum cek lagi Pak. Ya. Mungkin kalau memang dari misalkan mau pingin itu mungkin nanti sore saya pulang, Ya. jadi saya jalan. Datakan sejujurnya Pak. Ini kita Pak. Datakan sejujurnya. Kami dari Polda perintahkan datakan sejujurnya. Kami tidak mau capek lagi. Ya. Kasar juga capek, polisi sudah capek, kami sudah capek. Datakan yang jujur, yang punya rumah jujur. Jangan sampai tidak punya rumah minta lagi rumah. Ini namanya tidak apa namanya nih, fair. Nah. Kira-kira tahun berapa mulai menempati di lokasi Kalau tersebut? saya pribadi 2002 Pak, tapi tahun 2000 udah ada juga. Kisaran tahun 2000-an. Ya. Jadi setelah ini kita ratakan bang, kan ini bisa berjalan Ya, ini, ya. ini bisa berjalan. Data berapa semuanya seluruhkan berarti yang sudah punya rumah. Iya, iya. Ya kan? Berarti yang tinggal yang tidak punya rumah Ini ini, yang kita pikirkan ya. ini yang kita pikirkan. Ya. Berikutnya mungkin ini kan perusahaan kan tidak bisa Ya. ini kan puasa-puasa. Jadi Pas aja terus. sampai ini kan dengan waktu yang kita tunda, lalu itu perusahaan bisa berkomunikasi dengan pemilik rumahnya, hingga nanti bisa ketemu kembali. Juga BP juga bisa berkoordinasi. Siapa tahu BP ada tanah yang kosong, masih hal begini, juga siapa tahu tidak dibeli perusahaan atau BP punya ini kan solusi. Itu yang kami harapkan. Nah, itu yang kita harapkan kemarin. terus. Habis selesai dari lokasi kemarin, itu kami sudah menghubungi juga dari pihak BP juga. Mungkin ada solusi untuk relokasi atau bagaimana itu dan sudah kami sampaikan. Itu juga yang itu proses juga. Ya. Nah, cuma kendalanya sekarang kita harus ada kesepakatan yang supaya harus situasi aman, tidak ngambang kemana-mana. Kalau hanya sekedar seperti itu tidak ada kepastian. Nanti di luar juga ya. Jadi kalau ini bisa berjalan ini, kita deal ya bang ya. Datakan. Bahwa yang punya rumah Keluar. tidak. Harus deal, kita harus deal. Kalau betul ini, kalau betul kita murni memikirkan orang Nah. kemanusiaan, tidak akan ada masalah ini bang. Ya. Tapi kalau kita tidak memikirkan orang, memikirkan diri kita juga, ya pasti kita juga. Nah, sekarang kita deal saja. Yang sudah punya rumah selesai. Deal. Kan fair itu. Kenapa tidak bisa jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berdiri. Izin, saya Ketua Pak Paguyuban Polres Timur. Yang ingin saya sampaikan pertama, pihak perusahaan segera mungkin berutin dengan pemiliknya sehingga ada solusi yang ditawarkan seperti yang disampaikan. Yang kedua, momentum pilkada ini sehingga waktu yang ada belum saatnya untuk tindakan itu prosesnya berjalan. Karena pilkada ini tidak serta-merta kita pindah, Pak. Data itu sangat luar biasa diakses, jadi tidak bisa dipindahkan begitu cepatnya. Jadi momen dengan pilkada ini bisa waktu itu bisa kita koordinasi dari solusi. Seperti itu. Terima kasih. Kalau bisa diharapkan ya Pak, pihak perusahaan juga jangan berjalan sendiri. Kodo antara BP, pemerintah, dan perusahaan. Fair, seperti saya sampaikan sama Bapak. Koordinasikan dengan baik. Sekarang kita tidak bisa mengganggu pemerintah. Ini warga-warga Batak. Warganya wali kota ini. Iya, warganya perlu lah. Saya pikirkan Pak. Tanggung jawab ini Pak. Makanya saya bilang, sekarang kita persempit, kita perkecil. Sekarang kita hanya berpikir, yang tidak punya rumah, bagaimana kita selamatkan? Kan bagus, jumlahnya kurang lagi kan. 120. Sehingga beban ini makin kecil Pak.
aja bang, usulan bang, jalan bang. Oke. Harus ada suatu kesimpulan. Ya, ini perlu ada kesimpulan. Jadi mungkin ini berat atau ringan semua tidak ditangkap emosi Eman ya. Saya baru jumpa mukamu hari ini. Jadi jangan sampai nyerocos tak terarah. Ya saya ingin memberikan solusi. Ini berhubungan belum ada keputusan, ada juga diskusi-diskusi, ada usul saran yang baik semua ini. Mohon kiranya bisa ditampung. Artinya yang pertama perusahaan mungkin didiskusikan dulu dengan ownernya untuk tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi pengurus tadi tentang kemana mereka harus ditempatkan pergi gitu. Mungkin dengan uang paku yang atau uang 1,5 juta silakan disampaikan kembali kan, dengan berjalan waktu siapa tahu juga itu berubah pemikiran-pemikiran itu. Nah selama proses ini belum kita sepakati dan pilkada, ini kan menyangkut pilkada juga ini pembicaraan ini. Jadi kemungkinan sampai dengan pilkada, mungkin diantara kita bisa saling menahan diri dan bersabar sambil sebelum pilkada kita tetap mencari kesepakatan sehingga perunding sampai berakhir. Hingga nanti pas setelah habis pilkada tentu saja kita masih semua mentaati apa yang disepakati bersama. Jadi tidak boleh masyarakat juga mau bertahan kalau nanti sesuatu yang disepakati. Artinya kepada masyarakat yang mau, harapan saya silakan menerima apa yang disepakati. Bagi yang tidak mau silakan bertahan dengan caramu. Perusahaan juga akan memilih caranya. Itu yang mungkin saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih. Sepakat. Ada usulan terakhir Pak Kasar. Ini menyangkut keamanan lapangan ini. Jadi keamanan lapangan ini bukan tanggung jawab pihak kepolisian saja. Kita semua juga tanggung jawab. Terutama kami pengurus-pengurus Pak. Jadi jika kesepakatan hari ini kita akan pending aja ada pertemuan kembali, kami dari PKJ menyarankan kepada pihak perusahaan jangan ada gerakan-gerakan dengan lokasi di sana. Satu. Yang kedua, jangan sampai di lokasi di sana sebentar lampu PLN dimatikan, sebentar dihidupkan. Akhirnya menjadi warga di sana itu simpang siur kesana kemari, seruduk PLN. Kita juga mau nyaman Batam ini, PLN tak boleh diseruduk kali. Jadi pihak perusahaan pun jangan main sama PLN baru matikan lampu. Kita mau Batam aman. Kita juga senang Batam aman, pihak kepolisian nyaman begini. Terima kasih. Ya. Oke. Dicatat dulu kan baru didatangkan sama RT RW. Dibilang, ya dibilang. Maka itu didatangkan sama RT RW dengan jumlah rumah yang siapa punya rumah, berapa yang tidak punya rumah. Terus waktunya untuk penggesaran itu dimundurkan. Pilkada. Artinya menunggu sampai pilkada, tapi mungkin proses berjalan. Siapa tahu ada pertimbangan lain perusahaan mau didukkan dengan pengurus PKJT atau mungkin dengan kepolisian, itu kita buka ruang. Kira-kira begitu. Nah. Yang ketiga, masalah tersampaikan tadi, artinya ketika ini masih menunggu untuk proses lanjutan, jangan ada gerakan-gerakan yang menimbulkan situasi Kamtipmas terganggu. Kita tidak mau ribut. Yang ngurus PKD itu tidak mau capek, apalagi polisi, jangan sampai capek. Nah, Bapak polisi, cuma jangan sampai Bapak polisi kan, bukan? Iya. Jadi bang keputusannya berapa hari kira-kira dari pihak perusahaan? Itu tunggu waktu perusahaan aja. Sekarang ini baru koordinasi dulu. Ya, intinya itu aja. Kita bikin aman, tenang aja Pak. Sampai ke perusahaan sudah yang yang terbaik lah kita lakukan. Berapa hari kira-kira ini dan dalam masa proses ini tidak ada gerakan. Berarti ini kesepakatannya untuk negosiasi perusahaan ini? Iya. Oke bang, kalau bisa secepatnya bang ya. Pertama yang kedua, 127 KK Pak RT, RW, tolong didaftarkan. Sepakat yang punya rumah berapa? Berapa? Tidak ada itu apa ya? Sportif ya, kita sportif saja ya. Berarti yang tidak punya, yang kita pikirkan sekarang tidak punya rumah. Ya kan? Oke. Sepakat nih, gimana nih? Sepakat. Gimana yang lain nih? Gini bang, kita ini perwakilan. Seandainya ada muskulan yang bisa dihasilkan hari ini, mungkin kita bawa untuk sampai ke masyarakat. Karena ya kan semua posisi masyarakat dan keluarga masyarakat di sana kan hari ini kan kita hanya mendiskus bahwa punya rumah atau tidak punya rumah. Persoalan itu kembali kepada personal. Seperti gitu. Gak bisa juga kita berdiskriminasi. Ya kan? Jika harus ada hak, ya kan? Kenapa harus ada diskriminasi? Tidak diskriminasi Pak. Gitu. Nah, jadi
saya tidak mengarah ke situ juga Bang. Ya kan, saya hanya mengatakan bahwa jika ada notulen yang harus disepakati seperti itu, ya kan, ya mungkin itu dibuat, ya kan, sehingga kami sampaikan ke masyarakat. Sehingga dalam proses ini berjalan, mungkin nanti ada masukan atau apa, kan seperti itu Bang. Sebagai pertimbangan, seperti itu aja. Bukan saya mengarah ke situ. Siap, Om Dan. Ya. Oke, yang pertama, jelas kita menunggu negosiasi ke perusahaan ya, bisa secepatnya. Apa kata ya? Pakai masker dulu pokoknya tadi. Betul sukses. Menjatuhkan. Yes, Baca Republik ada saran tambahan lagi. Nah. Jadi izin mungkin ada 3 poin yang disampaikan Pak Kasat tadi. Yang pertama negosiasi penundaan apa ya? Negosiasi perusahaan sambil menunggu pembicaraan lanjutan dari owner, kira-kira begitu ya, itu intinya. Selama kegiatan negosiasi berjalan, semua pihak bisa menahan diri. Kira-kira begitu. Selama negosiasi berjalan. Makin cepat perusahaan ambil keputusan, malah makin bagus. Kira-kira begitu. Jadi kita dari pengurus PKNDT, kapan saja diundang kita siap. Kira-kira Pak ya? Nah, sudah siap untuk membantu. Yang saya bilang tadi, tolong sampaikan secara detailnya sehingga pertimbangan kemanusiaan yang dimunculkan di sana. Itu aja intinya. Nah, yang berikut adalah kita menunggu negosiasi pemerintah desa, aparat desa mendatang. Siapa sudah punya rumah, tidak punya rumah itu diletakkan supaya kita tahu. Nah, nanti pembicaraan lanjut seperti apa itu nanti. Yang penting data dulu. Nah, data dulu. Nah, supaya artinya kita menenangkan situasi. Semua pihak jangan ada gerakan selama negosiasi berjalan. Intinya itu. Kita sepakati aman. 5 kata aja. 4 huruf. Aman. Jangan apa ribut. Nah, ribut kita ambil. Ribut kita ambil. Ya, saya tidak mau ribut lagi. Pak Edi, Ya. termasuk mati lampu. Nah, semua itu negosiasi kan berjalan. Jadi artinya lampu juga dihidupkan karena orang hidup tidak mungkin tanpa lampu. Kalau misalnya perusahaan siapkan minyak tanah, silakan aja kan, kira-kira begitu. Tapi yang jelas kita di Batam tidak pakai minyak tanah, pakai listrik. Nah, jadi ini kita pikirkan kemanusiaannya saya bila tadi bukan berarti saya membela masyarakat saya, tapi ini sangat-sangat prihatin ketika COVID lagi orang hasilnya makannya susah. Sekarang sudah pindah, ini kita pikirkan baik aja. Tidak punya tendensi apa-apa saya terkait masalah itu, tapi hanya karena pertimbangan kemanusiaan aja intinya. Kami sudah pikirkan dari kemarin-kemarin sama Kasat itu. Jadi ini hak hadir kita ini untuk yang terbaik. Saya bilang tadi Pak John dengan pengurus perusahaan, warga Pak John warga saya juga. Jadi kebetulan Pak Min orang Chinese, tapi kami ini juga nggak bisa bedakan Pak. Kita Pak John ya. Nah, itu saya pikirkan Pak. Jadi saya agak sedikit suara tinggi bukan karena Pak. Kasihan Pak. Kasihan. Situasi COVID cari makan susah, suruh pindah lagi. Pindah mau kemana? Nah itu, makanya kita sudah bersepakat hari ini, 3 poin ini kita akan lakukan.
Yang terbaik lakukan silakan, karena kita dari pihak pengurus PKNTT mendukung saja untuk kebaikan itu. Karena apa? Artinya menjaga kondusivitas dan keamanan Batam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghadapi pilkada agar juga situasi aman, jangan sampai semua disibukkan dengan kegiatan pilkada. Yang ketiga adalah bagaimana kita sama-sama memberikan informasi yang tepat sehingga jangan sampai membuat sesuatu jadi keruh. Jangan sampai hadis rapatnya seperti ini disampaikan kepada warga lain atau katakan perusahaan lain. Ini yang tidak kita hadapi. Kita sepakat hari ini 3 poin ini kita lakukan. Ke depan pasti akan baik. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Saya mohon maaf, mungkin suara saya keras, tapi memang itu bawaan saya NTT. Tidak pernah keras untuk sakit hati, tidak. Ya. Jadi tujuan kita adalah baik. Semua untuk baik, semua untuk aman. Suara keras bukan berarti sakit hati atau marah, tidak. Tapi untuk kebaikan. Mohon maaf Pak Pemimpinnya. Ya. Ini soalnya gini Pak, ini kenapa ngomong bersama perusahaan, kami juga ini kerja Pak. Iya, paham. Apa harus tadi kerja, jangan yang lain juga, kami ini kerja. Kita juga harus punya perusahaan kan. Kita harus tinggal juga kita Pak. Kita ini kerja perusahaan. Jadi mau Kerja usulnya kemana? Ya kalau misalkan ya kalau sebegini kami kuasakan dulu gitu loh. Karena Pak Mani bilang kemana hak mana ya. Kan mana sebenarnya punya hak. Kami kerja punya kali itu kami jalankan dulu. Itu loh Pak. Kami kan kerja gitu. Karena semua tunggu masih bersiap pada mau kemana. Jadi kami kita pikirkan jadi kemana. Pak Kasar. Jadi kesepakatan tadi itu kita sampaikan supaya kedua belah pihak, terutama warga dan pemegang kuasa ini jangan ada yang melanggar. Ini ya, jangan ada yang melanggar, jangan warga juga melanggar ataupun Kesepakatan ini kita sudah terima. Iya, iya. Di forum ini kita pahami kesepakatan. Yang persoalan Mang bicara tadi juga bagian dari NTT. Kita ini juga orang NTT yang bekerja makan gaji dari perusahaan. Ini juga perlu dipikirkan juga. Coba pikir gini, kesepakatan itu harus sepakat. Iya, bukan sepakat namanya. Seperti masa kemarin tadi itu. Sepakat namanya berarti. Konkretnya. Bekerja seperti apa? Seperti tadi si Mang bilang tadi, ada yang perlu kita kosongkan berupa di sana itu. Seperti itu. Betul. Begini Pak Jo, tadi sudah disampaikan Pak Lurah ya, keadaan politik hari ini menjelang pilkada tidak bisa serta-merta kita memasukkan begitu. Saya juga panas, jadi saya paham itu. Artinya data aja coklit tadi Pak Lurah tadi sampaikan kita belum siap di situ. Berarti menghambat proses pilkada secara tidak langsung Pak. Jadi saya rasa hari ini kita sepakat seperti ini, proses tetap jalan. Bisa juga begitu Bang, karena kami ini kerja, abang kita juga mengerjakan kami. Kami juga minta perusahaan percaya sama kita. Kita kerja nih Bang, jangan pikir mereka aja. Kita juga yang kerja ini ramai yang kerja, kita juga Bang. Oh, tadi ini apa dengan sepakat ini gaji tetap jalan. Kalau gaji nyaman saya tahu tuh. Karena bukan saya gaji. Saya tidak kerja tapi gaji jalan. Gaji. Aku yang bilang pilih. Gue langsung pusat. Gue langsung mungkin. Kerja itu bukan lewat saya. Saya dapat tahu berapa gajinya. Kalau perusahaan. Kalau mau kerja bukan lewat beliau tapi langsung. Jadi ada usul tak ini? Makanya. Oke, kalau aku kan kerja di. Mana kita Kamu kerja? tak mau. Kamu harus kerja deh. Temannya tak mau. Kita mau kerja, mau bikin kami kerja lain. Kita kami juga lah. Ini apa kita mungkin lupakan deh. Itu bahasa kampung. Kami satu bahasa. Ini masih keluarga. Saya itu bawa tidak juga deh. Jadi kami kerja. Ini bahasa kampung itu temannya, dia juga kerja, dia anak NTT. Jadi Nah, semua pengen bongkar saja. Yang bagaimana coba dia juga. Jangan lihat yang aja. Pikirannya kan pikiran yang lain. Pikirannya, semua nah. Saya kerja, lu kerja kita. Ya mati semua dulu. Iya. Kan sudah pukul berapa? Setengah kan? Lagi masak punya. Lagi masak.